Assalamualaikum, halo Om Alsimo. Waalaikumsalam. Menurut video sih, Reza mengucapkan salam. Seperti buat teman-teman yang tahu ya, karena gue tuh memang sudah berusaha untuk bisa podcast dengan adik kita ini, Reza. Cuma memang kendalanya banyak hal yang terjadi sepanjang gue berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk podcast dengan Reza. Salah satunya adalah kegiatannya dia yang sedang luar biasa nih. Coba dengarkan lagi. Mohon maaf ya karena Reza belum bisa hadir di podcast Om Alsimo karena jaringan di Jeneponto kurang baik dan kurang mendukung soalnya. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan dan juga untuk para fans Reza. Oh, satu hal yang bisa gue notice dan tidak luput ya dari pengamatan, Reza sepertinya mempersiapkan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau teman-teman lihat dia baca ya. Tapi the good point yang bisa kita ambil bahwa Reza ini termasuk mulai belajar berhati-hati ketika dia mau menyampaikan sebuah statement yang secara spesifik khusus, di mana gue sih patut berbangga hati karena dia sepertinya menghargai ya. Maksudnya dengan usaha dia membuat video lalu dia membaca, mungkin ada yang mempersiapkan teks ya, itu adalah salah satu bagi gue ya, melihatnya adalah suatu penghargaan di mana dia mau menyampaikan tadi kalau kita dengarkan di awal adalah dia minta maaf karena belum bisa hadir di podcast gue, tapi dia mempersiapkan gitu kan, apa yang harus disampaikan, which is good point ya. Keren banget gitu kan. Dia sudah mulai berlatih untuk apa ya, berbicara itu harus dipersiapkan karena memang apa yang dia sampaikan, kalimat apapun itu banyak yang mendengarkan. She is a new influencer. Reza ini adalah seorang influencer baru di dunia entertainment. Banyak orang yang mendengarkan, orang ingin dengar apa yang dia sampaikan, orang ingin dengar apa yang dia ucapkan, dan itu bisa menjadi pemberitaan. Well, good point. Di channel Alsimo, terus ucapkan banyak terima kasih. Doakan dan nantikan single Reza nanti ya. Dan insya Allah nanti Reza bisa podcast dengan Om Alsimo untuk menyapa kalian semua. Dadah, assalamualaikum. Sekalian minta maaf ya. Oops. So cute, cute banget ya. Ketika dia bilang di akhir ya, maafin Reza ya. Oh Reza, kamu nggak harus minta maaf ya. Memang kondisi dan keadaan yang membuat hal ini terjadi, gitu kan. Hal ini terjadi. So nggak perlu minta maaf terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Lalu gue juga mau coba sampaikan kepada teman-teman Potel ya, kawan-kawan Alsimo. Let's close this one. Jadi gue persiapkan ini ya dadakan karena gue juga baru dapat ini videonya, baru dikirimkan. Gue mau coba sampaikan gini. Jadi salam ngeteh, salam lehoy buat teman-teman Potels. Gue memperhatikan beberapa hari belakangan ini ada sedikit terjadi polemik ya, which is sebenarnya wajar saja ya. Adanya perbedaan pendapat, which is itu adalah suatu hal yang wajar. Hanya menurut gue mungkin sarannya kita menyampaikan
menyampaikan ketidaksamaan pandangannya dengan cara yang lebih bijak lagi, harapannya ke depan lebih baik lagi. Ya, terkait polemik bintang video klip ya, terkait polemik bintang video klip Reza ini, menurut gue ya kita serahkan kepada manajemen Reza yang juga tentunya diisi dengan orang-orang yang kompeten dan melihat ada Kak Meli Guslau di sana. Ya, berarti menambah kuatnya analisa pertimbangan bagaimana Reza akan dipersiapkan dengan program yang menguntungkan bagi berbagai pihak. Ya, jadi semua pihak harusnya merasakan keuntungannya dan tidak ada yang dirugikan dari semua pihak. Dan kembali lagi kehadiran Reza seharusnya menjadi ajang menjadi ajang hiburan atau entertainment yang menyenangkan gitu kan, karena kemampuannya dapat membius pecinta slow rock gitu kan. Dan perlu juga diingat bahwa ini juga terdapat proses industri musik di sini, ada industri musik di sini yang tentunya sebuah keputusan pastinya akan dipikirkan secara matang gitu ya, secara matang. Jadi tidak sepihak ya. Sebuah keputusan pastinya Reza ini karena sudah ada manajemen, sudah ada produser di sana, istilahnya sudah ada tim manajemennya Reza. Semua keputusan saya rasa harus melibatkan berbagai pihak dan diperhitungkan juga terkait dengan untung ruginya gitu kan, terus dampaknya gitu kan. Jadi dan ya tidak bisa diputuskan salah satu pihak saja, sekalipun Kak Emma menurut gue sih ya. Menurut gue Kak Emma pun tidak bisa memutuskan ini secara sendiri ya. Yang walaupun nantinya akan menjadi manajernya Reza. Jadi kalau kita bicara lagi model video klip adalah, menurut gue ya, perspektif gue ya, model video klip adalah suatu daya tarik ya sebagai visualisasi dari sebuah lagu. Ya. Jadi kalau ada lagu ada visualisasinya, menambah, oh cerita lagunya begini ya. Kadang-kadang itu bisa menambah emosi kita gitu kan ketika melihat gitu kan. Bisa kita larut di dalam lagu karena ada gambaran visualisasinya, karena tidak semua orang hanya dengan mendengarkan itu mampu mengetahui apa yang pesan yang disampaikan, yang hendak disampaikan. Jadi kadang-kadang orang perlu untuk melihat gitu kan, untuk memahami apa sih yang sedang dia sampaikan. Jadi tidak hanya suara, audio, tapi secara visual juga harus terkadang dibutuhkan. Jadi inilah menurut gue adalah fungsi dari video klip itu tersebut. Itu kembali lagi perspektif gue ya, maksudnya menurut gue pribadi ya, bahwa ini adalah usaha untuk menggambarkan dari sebuah lagu tersebut ya. Dan kembali lagi untuk siapa yang menjadi modelnya, tentu harus bisa bukan bisa, maksudnya untuk menentukan kembali siapa yang menjadi modelnya, tentu harus melalui beberapa pertimbangan ya yang dilakukan oleh, kalau kita bicara manajemen musik, industri musik, di situ ada produser, ada sutradara ya, yang mungkin nanti ada casting ya untuk menentukan siapa sih figur yang akan menjadi video klip, peran video klip ini. Lalu juga ada manajer gitu kan, dan mungkin juga tim marketing juga akan punya porsi juga untuk menyampaikan pendapat, karena nanti tim marketing lah yang nanti mempunyai peran untuk bisa menjual lagu ini, menjual video ini, dan mengenalkan kepada masyarakat ya. Apalagi kalau kita bicara nanti untuk digunakan sebagai, kita nggak tahu ya, nanti lagunya Reza bisa digunakan sebagai theme song, misalkan nanti ada film gitu kan, ada film besar gitu kan. Dan untuk menambah jangkauan ya mungkin nanti ada usaha-usaha dari tim marketing untuk bisa menaruh lagunya Reza menjadi sebuah theme song atau lagu soundtrack dari sebuah film ya gitu kan, dari sebuah film. Ya mudah-mudahan sih filmnya lebar ya, jadi lebih ada nilainya lebih tinggi lagi. Walaupun ya kenapa juga sinetron pun gak ada masalah ya, karena ini kan kaitannya adalah musik yang coba untuk dikenalkan. Dan medianya bisa apa saja ya, medianya apa saja. Kembali lagi ya, ini kepentingannya adalah untuk menyebarluaskan hasil karya si
Reza ini. Dan banyak lagi selain tadi produser, sutradara, manajer gitu kan, masih banyak lagi. Dan apa istilahnya, minimal nanti akan ada sebuah keputusan yang diambil yang paling ideal, walaupun mungkin akan ada ketidakpuasan atau tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kalau kita semua di sini karena Reza, maka seharusnya tidak akan mengurangi dukungan ya. Harapan itu tidak mengurangi dukungan. Kembali lagi, apakah hanya sebatas kegagalan memenuhi salah satu tuntutan akan menghapus rasa cinta kita, takjub kita akan kemampuan anak daerah yang memiliki talent yang luar biasa. Ini jadi pertanyaan kita bersama. Apa cuma sebatas itu lalu kita akhirnya membenci, ada yang benci KMA, ada yang benci Reza hanya karena ini. Harapan gue sih tidak ya. Kita harus tetap dukung apapun yang menjadi keputusan Reza, karena kita berbicara Reza adalah bicara kita adalah apa ya, dari sisi kualitas suaranya yang luar biasa yang harus bisa menembus industri musik gitu kan. Nah, untuk fans Reza, khususnya teman-teman Alzimo ya, kawan-kawan Alzimo, kawan-kawan Potel gitu kan, kalau boleh saya meminta agar bisa menahan komentar-komentar yang bersifat kasar atau berlebihan. Berbeda pandangan itu wajar dan dapat terjadi pada situasi dan kondisi apapun. Jadi mari kedepankan vibe positif, dan yang lebih penting juga menghargai adanya keterlibatan legenda Nika Ardila yang dulunya menyatukan ribuan orang gitu kan. Nah, jangan sampai kita saling membenci gitu kan salah satu lainnya hanya karena berbeda pandangan dari sebuah idola baru dan lain hal gitu ya. Ada andil dari KMA gitu kan yang sudah mempertahankan NAFC, Nika Ardila Fans Club selama ini, dan juga ada andil almarhumah Teh Nika Ardila di dalam fenomena keberkahan yang terjadi saat ini gitu kan. Ini kan fenomena keberkahan. Saya khususnya juga merasakan dampaknya, dan juga Reza saya yakin akan mengakui hal tersebut juga gitu. Dia juga mendapatkan dampak dari bagaimana almarhum Teh Nika Ardila walaupun sudah tidak ada orangnya tapi bisa tetap memberikan keberkahan, rezeki, memberikan peluang orang untuk berkarir kan gitu kan. Ini yang tidak boleh kita hilangkan. Satu sisi bicara tentang video klip, gue juga akan sepakat menurut perspektif gue gini ya, bahwa dengan Reza nanti launching single adalah kesempatan paling bagus, paling ideal untuk menjadi atau menampilkan karakter Reza sebagai seorang Reza. Untuk menampilkan karakter dia sebagai Reza di single ini single terbaru ya, single terbaru. Karena bukan lagu recycle ya, bukan lagunya Teh Nika gitu kan, almarhum Teh Nika, tapi ini benar-benar lagu baru yang diciptakan oleh Kak Meli Guslau ya. Karena dari lagu yang dibawakan juga merupakan apa ya tadi kembali lagi lagu yang dipersiapkan gitu kan, yang dipersiapkan dan diberikan oleh Kak Meli gitu kan. Jadi melihat sorry ya, kepukul ya. Jadi melihat antusias penggemar yang selalu hadir, saya sih mempunyai keyakinan Reza akan langsung mendapatkan tempat ya di masyarakat umum ya. Itu keyakinan saya. Masih banyak juga di luar sana yang belum begitu dalam mengenal Reza. Ini kan juga ada beberapa orang yang mungkin tidak mengenal Reza atau tidak merasakan beritanya sebesar ini. Gitu. Jadi apa ya, dengan harapan nanti ketika ini keluar, single promo ini ya, single ini dan promo-promonya gitu kan, single dan promo-promonya harapannya dapat lebih menggapai seluruh penikmat musik ya, di dalam maupun di luar negeri. Nanti dulu telepon, gue lagi bikin video. Jadi gue gak cut. Ya kembali lagi sampai mana tuh? Sampai harapannya bisa dikenal oleh banyak orang di dalam dan di luar negeri, dan semua pasti memerlukan sebuah proses dan kita perlu menikmati proses. Nah, ya, istilahnya kita juga perlu menikmati prosesnya, gitu kan.
Ini gara-gara telepon gue jadi ngawur ini. Otak udah kemana-mana. But ini harus selesai, gue harus menyampaikan ini ya. Gue harus menyampaikan pendapat gue ya. Jadi gue ulang bahwa semua pasti memerlukan sebuah proses dan kita perlu menikmati prosesnya dan juga memberikan keleluasaan kepada Reza untuk menjalani karirnya dengan nyaman tanpa adanya tuntutan berlebih. Nah, karena kekhawatirannya secara mental health, ini yang sering gue bicarakan sama teman-teman, kesehatan mental dapat saja mempengaruhi kefokusannya dalam berkarir. Ya. Jadi Reza ini masih remaja dan ini adalah dunia yang sangat baru bagi dia. Seluruh mata tertuju kepada dia, gitu kan. Terus semua gerak-geriknya diperhatikan dan jadi ya apa ya? Semoga tidak berlebihan kita memberikan tekanan yang tidak perlu harapannya. Terakhir adalah ya pertengahan Januari seperti kita nonton di video-video gue sebelumnya ketika gue ngobrol sama Kak Emma. Pertengahan Januari nanti kita tunggu Kak Meli Guslolah pulang dulu dari Bali dari liburannya. Semoga sudah ada update ya, sudah ada update terbaru mengenai program video klip ini. Karena video klip baru akan dibuat akhir Januari perkiraannya, karena Teh Meli aja baru datang dari liburannya itu pertengahan Januari. Jadi akhir Januari baru mulai pembuatan video klip dan harapannya kita jangan sampai terprovokasi oleh berita-berita yang belum pasti dan membuat opini terlebih menggunakan opini itu untuk membuat suasana menjadi tidak nyaman gitu kan. Dari ini kan sebuah hiburan ya. Nah, ini kan sebuah hiburan dan juga membuat tidak nyaman proses karir Reza gitu. Jadi kita tidak pernah tahu ya, kita mungkin saling berkata kasar kepada fans, contoh fansnya Amel nanti ke kita, ya kalau cuma masih dibatas itu mungkin tidak berpengaruh, mungkin gue nggak tahu ya. Tapi kalau sampai nanti Reza mendapatkan juga pressure dari fans Amel, atau mungkin Amel mendapat pressure dari fans-fansnya Reza, kasihan. Ini adalah harusnya kita mendukung anak muda yang sedang mencoba karir baru dalam dunia entertainment gitu, sedang mencoba sih. Dan buat kita ya silahkan tentukan pilihan siapa yang mau didukung, siapa yang tidak. Beda pandangan boleh, tadi yang saya sampaikan di awal, gue bilang di awal, tinggal sampaikanlah pendapatnya dengan bahasa-bahasa yang yang enak Pak. Wal itu aja. Thank you for watching. Thank you sudah selalu menonton videonya Alsimo. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan juga malam ini adalah malam tahun baru. Gue tuh bikin video juga jam 6 sore ini, malam tanggal 31, so langsung gue akan upload malam ini. Sehat-sehat, salam ngeteh, sehat selalu. Bye-bye. Habis tuh tehnya.